Kembalinya Raja Serigala. Bab 111 Aku memberikan 50 juta. Apakah itu perlu dikatakan? Tentu saja aku di sini untuk makan dan minum gratis. Apa yang perlu dibicarakan? Zhang Keixiu dan kerabatnya tampak meremehkan. Awalnya kami tidak menyambutnya, tetapi dia bersikeras untuk datang. Seketika, para penonton tertawa terbahak-bahak. Chu Jiayi menatap Han Zhang dengan tidak puas. Dia akhirnya mengerti mengapa Han Zhang ingin menahan Chen Fan di pintu. Itu karena dia sudah membuat pengaturan dan siap untuk mempermalukan Chen Fan dengan kejam di upacara tersebut. Meskipun dia membenci Chen Fan, dia belum sampai pada titik mempermalukan atau membalas dendam terhadapnya di depan umum. Chen Fan, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, pergi saja sekarang. Pergi. Chen Fan tersenyum dan berkata, mengapa aku harus pergi? Apa hakku untuk pergi? Apakah kamu tidak malu? Chu Jiayi sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau, apakah kamu ingin semua orang di sini menertawakanmu? Chen Fan mengabaikan tatapan Chu Jiayi, tetapi berbalik dan menatap Han Zhang dengan penuh minat. Kalau saya tidak salah, Anda pasti tidak memeriksa siapa yang menginvestasikan 50 juta itu. Han Zhang juga tercengang. Dia memang tidak pernah bertanya kepada ayahnya tentang 50 juta yuan, mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran dan berinvestasi pada Chu Jiayi. Tetapi dia yakin bahwa itu adalah investasi yang diberikan ayahnya kepada Chu Jiayi. Mengapa kamu ingin memeriksanya? Meskipun aku tidak menginvestasikan 50 juta secara langsung pada Jiayi, itu diinvestasikan oleh ayahku untuk Jiayi. Ayah saya ikut memilih, jadi itu artinya saya ikut memilih. Apakah Anda keberatan? Chen Fan tertawa, aku tidak punya anak yang tidak berbakti sepertimu. Bajingan, siapa yang kau bicarakan? Han Zhang langsung melompat dan berteriak. Chen Fan tidak peduli untuk memperhatikannya dan berkata terus terang, saya menginvestasikan 50 juta ini pada Jiayi. Dentang. Udara berkumpul dan suasana menjadi sunyi, dan semua orang memandang Chen Fan dengan heran. Kemudian, Fiu. Hahaha. Terdengar tawa dari panggung dan penonton, dan Han Zhang tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh. Kamu bilang kamu berinvestasi 50 juta di Jiayi. Benar sekali. Chen Fan mengangguk dan menjawab. Kemudian, terdengar lagi tawa. Han Zhang memegangi perutnya dan tertawa sampai air matanya keluar, aku hampir mati karena tertawa. Chen Fan, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Kau seorang pecundang yang bangkrut, tukang ngurus rumah, gigolo, dan kau datang memberitahuku bahwa kau telah menginvestasikan 50 juta di Jiayi. Hahaha. Zhang Keixiu dan yang lainnya menggertakkan gigi, berharap mereka bisa naik ke panggung dan mencabik-cabik Chen Fan. Ejekan dari Han Zhang dan tamu lainnya tentu saja membuat mereka merasa gerah. Zhang Keixiu melotot ke arah Chen Fan dengan penuh kebencian dan kemarahan. Chen Fan, pergilah ke sini, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kamu tidak tahu kekuatanmu sendiri? Kamu menginvestasikan 5.500 yuan pada Jiayi. Aku pikir kamu gila. Wajah Chu Jiayi juga memerah. Dia menatap tajam ke arah Chen Fan dan berteriak, Chen Fan, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak merasa malu? Jiayi, aku sudah menginvestasikan 50 juta padamu. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa. Chen Fan dipotong oleh Chu Jiayi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Chen Fan, sudah cukup. Chu Jiayi menatap Chen Fan dengan air mata di matanya. Keluar dari sini sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Keluar dari sini sekarang juga. Chu Sanhe di antara hadirin juga menggelengkan kepalanya karena kecewa. Setelah 5 tahun tidak bertemu satu sama lain, Chen Fan menjadi sangat bingung. Chen Fan, cepat turun dan jangan buat masalah lagi. Teriaknya dengan sedih. Chen Fan tidak punya pilihan selain mengundurkan diri. Namun, Han Zhang menarik Chen Fan dan berkata, kamu bilang kamu menginvestasikan 50 juta. Apa buktinya? Chen Fan tiba-tiba berbalik, dan tatapan matanya seperti Yingtan tertuju pada Han Zhang. Pupil mata Han Zhang mengecil, dan auranya hilang semua. Dia menarik tangan Chen Fan dan melepaskannya. Aura Chen Fan barusan begitu kuat sehingga dia merasa seperti sedang ditatap oleh seekor serigala. Chen Fan mengibaskan pakaiannya dan berkata dengan tenang, sebaiknya kamu telepon ayahmu dulu untuk memastikan apakah dialah yang berinvestasi di Jiayi. Bab 112 Aku bisa membuktikan. Han Zhang tertegun sejenak, kemudian perasaan malu menjalar dari ujung kakinya. Dia benar-benar takut dengan tatapan mata Chen Fan. Sungguh memalukan. Perasaan malu yang mendalam membuatnya marah. Dia bergegas ke arah Chen Fan dan mengeluarkan ponselnya. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Mengapa aku tidak berani bertarung? Sambil berbicara, Han Zhang menekan nomor ayahnya, berjalan dengan arogan di depan Chen Fan, dan dengan sengaja menyalakan speakerphone. Berbunyi. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Ayah, sekarang aku memintamu untuk berbicara dengan lantang, apakah kamu menginvestasikan 50 juta yuan untuk Chu Jiayi? Han Zhang sangat percaya diri. Ia yakin ayahnya pasti akan membuatnya bangga. Tetapi, bagaimana mungkin aku memenuhi syarat untuk berinvestasi padanya? Han Zhang, katakan padaku, di mana kamu sekarang? Han Zhang tercengang. Dia tidak memenuhi syarat untuk berinvestasi di Chu Jiayi. Apa artinya ini? Jawab aku, di mana kamu sekarang?
Nada bicara di telepon menjadi tergesa-gesa dan marah. Han Zhang tampak linglung. Dia belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud ayahnya. Ayah, aku sedang menghadiri upacara pembukaan pabrik pakaian Jiai. Kembalilah ke sini sekarang juga, atau tak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Apa yang terjadi padaku dengan Jiai di sini? Aku tidak membuat masalah. Han Zhang sangat bingung. Diamlah, aku katakan dengan sungguh-sungguh, aku tidak menginvestasikan apapun pada Chu Jiai, dan aku tidak layak untuk berinvestasi padanya. Jika kau ingin hidup, kembalilah ke sini sekarang juga. Mendengar ini, Han Zhang sudah sangat malu dan segera menutup telepon. Ia tidak pernah menduga kalau investasi sebesar 50 juta itu sebenarnya bukan dari ayahnya. Terlebih lagi, di telepon, ayahnya benar-benar terus terang mengatakan bahwa dia tidak layak berinvestasi pada Chu Jiai. Dia juga memintanya untuk segera menjauh dari sini, seolah-olah ada sesuatu di sini yang tidak mampu dia singgung. Bukan hanya Han Zhang yang mendengar isi panggilan itu, tetapi semua orang pun terdiam setelah mendengarnya. Mungkinkah investasi 50 juta ini benar-benar dari Chen Fan? Chu Sanhe, yang duduk di bawah, juga matanya berbinar. Apakah dia salah paham dengan Xiao Fan? Chen Fan menatap Han Zhang dengan ekspresi kosong dan berkata, sekarang kamu percaya bahwa 50 juta ini tidak diinvestasikan oleh keluarga Hanmu, kan? Han Zhang menundukkan kepalanya, memikirkan bagaimana dia baru saja mengatakan tanpa malu-malu bahwa 50 juta itu adalah investasinya. Sekarang, Chen Fan telah menamparkan wajahnya dengan keras dan menginjak-injak harga dirinya. Dia tidak bisa menerima ini. Dia menatap Chen Fan dan berteriak dengan marah, bahkan jika 50 juta ini tidak diinvestasikan oleh keluarga Han kita, itu tidak diinvestasikan oleh orang tidak berguna sepertimu yang hidup dari orang lain. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang mengangguk, berpikir bahwa itu masuk akal. Beberapa kerabat keluarga Chu bahkan berbicara membela Han Zhang. Kamu tidak tahu bahwa Chen Fan kembali 2 hari yang lalu dan dia naik taksi kembali. Juga, hadiah yang kubawa pulang adalah teh kualitas rendah seperti teh kabut Dongjiang. Katakan padaku, apakah orang seperti itu bisa menjadi orang kaya? Han Zhang tersenyum semakin bangga, saya sudah menyelidiki Anda tidak memiliki aset apapun di kota Sanjiang. Dan aset keluarga Xia yang Anda nikahi hanya 100 juta, dari mana Anda mendapatkan 50 juta? Saya dapat membuktikan bahwa 50 juta ini memang diinvestasikan oleh Chen Fan untuk Chu Jiai. Tepat pada saat ini, seorang laki-laki dengan perawakan tegak dan aura yang luar biasa berjalan masuk melalui pintu masuk pabrik garmen. Ketika mereka melihat pria itu, semua tamu berdiri dan menyambutnya. Karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kota Dongjiang, Tao Yue. Pada saat ini, Tao Yue, mengenakan setelan hitam dan membawa tas kulit hitam, datang langsung ke Chu Jiai dan mengeluarkan setumpuk informasi. Nona Chu, saya tidak bermaksud memberitahu Anda hal ini, tapi... Tao Yue yang sudah terlatih dalam pertempuran melirik Han Zhang, lalu melanjutkan, seseorang berani berpura-pura menjadi investor. Saya harus mengatakan beberapa patah kata. 50 juta ini adalah investasi yang dipercayakan Tuan Chen Fan untuk saya berikan kepada Anda. Ini adalah kontrak yang dipercayakan Tuan Chen Fan agar saya investasikan pada Anda. Kontrak ini berisi pengantar yang terperinci.